Bab 131, Ratu Ular Boa Hancock. Boa Hancock. Roja menatap dokumen di tangannya sambil berpikir. Tugas ini penuh risiko. Dia mungkin terpesona dan jika dia sedikit ceroboh, dia bisa menjadi batu. Tentu saja Roja tidak akan membiarkan dirinya terpesona. Yah, sejak aku datang ke dunia ini aku belum pernah bertemu bajak laut wanita. Roja mengangkat kepalanya sedikit dengan ekspresi bangga, dia melemparkan dokumen itu ke meja dan berkata kepada perwira, siapkan kapal perang akan segera berlayar. Lul dia ingin sekali melihat Hancock. Ya. Perwira itu memberi hormat kepada Roja dan segera berbalik untuk mempersiapkan kapal perang. Roja pulang ke rumah dan membuang pakaiannya yang basah karena keringat lalu bergegas ke kamar mandi. Ia mengganti pakaiannya lalu langsung menuju pelabuhan. Setelah beberapa saat, kapal perang pun dipersiapkan. Beberapa marinir yang sedang melakukan persiapan mendengar tujuan misi mereka dan kebanyakan dari mereka memasang ekspresi aneh. Permaisuri bunga lili Amazon, Boa Hancock, dikatakan sebagai wanita tercantik. Apakah kamu sudah melihatnya? Tidak. Beberapa marinir tengah asyik dengan hayalan mereka masing-masing. Tak lama kemudian seorang laksamana muda berseru lantang. Kalian semua serius. Boa Hancock adalah bajak laut yang menakutkan. Banyak yang mengatakan bahwa jika seseorang menatapnya, dia akan berubah menjadi batu. Rombongan marinir itu langsung ketakutan, berubah menjadi batu, itu benar-benar menakutkan. Dengan pikiran untuk berubah menjadi batu, para marinir menelan ludah mereka. Persiapan untuk berlayar berakhir dengan cepat dan Roja pun berangkat bersama marinir lainnya. Pulau ini terletak di wilayah tenang. Kurangnya angin membuat banyak bajak laut tidak dapat sampai di sana. Pulau itu penuh dengan wanita, kebanyakan dari mereka adalah prajurit, jadi invasi jarang terjadi. Wanita yang paling menonjol di antara mereka adalah Boa Hancock, sang ratu ular. Boa Hancock terpilih sebagai si Cibukai, dia sendiri sangat kuat dan terlebih lagi, seluruh pulau dipenuhi oleh prajurit. Di daerah Campbell, apa saja bisa terjadi, yang paling berbahaya adalah munculnya Raja Laut. Roja saat ini akan mampu menghadapi sebagian besar bahaya di sini. Bunga bakung Amazon, di tengahnya ada sebuah bangunan, kastil Kuja, di sanalah Boa Hancock tinggal. Dan pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam kastil. Putri, ini kesempatan emas, kau tidak boleh menolaknya. Seorang wanita tua bertubuh pendek berdiri di dalam istana, ia tengah berbicara serius dengan permaisuri. Permaisuri di depannya memiliki rambut hitam yang terurai di udara, sepasang mata yang mampu memikat jiwa, bibir seperti buah ceri, dan kulit putih yang indah seperti salju. Pria manapun yang melihatnya akan kehilangan jiwanya. Kecuali Roja dia begitu, dia melihatnya telanjang dan tidak bereaksi, apakah kamu seorang pria? Dia adalah Boa Hancock. Hancock sekarang baru berusia 20 tahun, dibandingkan dengan aslinya dia masih muda dan penuh pesona. Kata wanita tua itu, siapa yang tertarik dengan tawaran seperti itu? Hancock meletakkan satu kaki di atas kaki lainnya dengan lembut dan melihat ke arah Nyonba. Hime. Nyonba memukul tongkat ularnya ke tanah dan berkata dengan serius, dulu, bajak laut Kuja mengandalkan sabuk tenang untuk melawan musuh, tetapi marinir menemukan mesin yang bisa berlayar di lingkungan ini. Keamanan kita tidak lagi terjamin. Setiap saat pulau ini bisa diserbu oleh marinir. Nyonba menampakkan ekspresi gembira, sambil memegang koran di tangannya, dia berkata, pemerintah dunia menciptakan sistem si Cibukai, ini adalah kesempatan emas, selama kamu menjadi salah satunya, keselamatan kita akan terjamin dan marinir tidak akan bisa mengancam kita. Nyonba sedang berbicara dengan wajah penuh kegembiraan, dan alis Hancock tiba-tiba terangkat dan berkata, cukup, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak tertarik. Dia berdiri dan menampakkan ekspresi sombong lalu berkata, apa yang bisa dilakukan pemerintah dunia, saya tidak suka, kalau kamu mau, lakukan saja sendiri. Hancock menyuruh dua pengawalnya langsung melihat Nyonba keluar. Ini terkait dengan hidup dan mati semua orang di pulau ini, Nyonba meronta sementara kedua pengawal menggendongnya sambil menatap Hancock dengan penuh amarah. Hancock mendengar ini dan dengan lembut memberi isyarat kepada dua penjaga untuk menurunkan Nyonba. Melihat hal itu, Nyonba merasa lega, akhirnya Hancock mau mendengarkannya. Hancock berdiri di sana dan tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Nyonba, dia dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata, sekalipun pulau ini hancur, aku tetap akan dimaafkan, karena putri ini, sangat cantik. Momen ini, penampilan Hancock sulit dijelaskan. Pesona semacam ini sungguh tak tertahankan bahkan di mata wanita, yang membuat Nyonba dan kedua pengawalnya terengah-engah. Selamat pagi, selamat pagi. Nyonba menghembuskan nafas untuk menenangkan diri, untungnya dia bersama Hancock cukup lama dan mempunyai kekebalan tertentu terhadapnya, dia pun sadar dan berteriak padanya. Apa ini, putri, kamu, diamlah. Hancock menatapnya dengan penuh penghinaan, lalu menatap Nyonba dan ingin melemparnya keluar jendela. Dan pada saat ini, ledakan darurat terdengar, tindakan Hancock terhenti sementara ekspresi semua orang berubah. Putri sama, ini buruk. Sebuah kapal perang marinir akan segera tiba di sini. Bab 132, Pulau Penuh Gadis. Seorang penjaga wanita yang cemas tiba-tiba melapor kepada Hancock yang hendak melempar Nyonba. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan di mata Hancock, kilatan ganas muncul saat dia menurunkan Nyonba. Dahi Nyonba dipenuhi keringat dingin, lalu dia memikirkan sesuatu dan bertanya, beberapa kapal perang? Hanya satu. Hancock melangkah maju dan berkata, ayo kita pergi dan lihat. Di pelabuhan pulau, kapal perang itu berlabuh dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke sana dari bawah. Semua wanita, mereka semua adalah prajurit yang mampu menggunakan busosoku haki. Jika mereka menyerang, kekuatannya akan lebih kuat daripada peluru.
Namun kali ini tidak ada yang menyerang karena para marinir di kapal perang itu juga memegang pistol dan mengarahkannya ke arah mereka. Kedua belah pihak saling berhadapan. Tidak ada seorang pun yang menyerang dan tidak ada seorang pun yang meletakkan senjatanya. Di depan marinir, Roja mengenakan mantel wakil laksamana yang tidak bagus karena tidak ada angin di sabuk tenang. Mata Roja tidak tertuju pada para prajurit di depannya, dia mengalihkan pandangan ke dalam pulau dengan sedikit rasa tertarik. Dan di saat berikutnya, para prajurit wanita itu tiba-tiba mulai membuka jalan dari belakang, seorang gadis yang tidak memiliki bahasa yang mampu menggambarkannya muncul dan bergerak selangkah demi selangkah. Keindahan ini sungguh luar biasa, Roja dapat menggambarkannya sebagai pesona, +100086. Apa yang sedang terjadi? Gadis itu, tentu saja, Hancock. Dia melihat kapal perang berlabuh dan tidak ada pertempuran jadi dia bertanya. Putriku sama, mereka bilang mereka tidak datang untuk bertarung dan mereka tidak melepaskan tembakan. Tidak untuk bertarung. Mendengar hal itu, alis Hancock terangkat. Ia hendak bertanya namun tiba-tiba ekspresinya berubah dan berkata, kalau begitu suruh mereka pergi. Tunggu, putriku. Nyonba bergegas dari belakang Hancock dan berdiri di antara para prajurit wanita dan marinir. Karena mereka tidak datang untuk berperang, maka mereka pasti ke sini untuk merekrutmu menjadi salah satu si Cibukai, kan? Nyonba menatap Roja dan Roja merentangkan tangannya untuk mengatakan bahwa dia tidak bermusuhan. Mata Roja terpaku pada Hancock, dia tidak sedang dilanda cinta namun dia memandang dengan penuh minat dan penghargaan. Mendengar perkataan Nyonba, mata Roja beralih dari Hancock lalu dia mengangguk dan berkata, ya. Besar, ini berjalan lebih baik dari yang diharapkan Nyonba saat ekspresi terkejut muncul di wajah Hancock lalu dia berkata, Putri, ini kesempatan emas, marinir mengambil inisiatif untuk merekrutmu menjadi si Cibukai, asalkan. Suaranya semakin mengecil dan keringat dingin muncul di dahinya. Karena di depannya wajah Hancock sangat marah. Siapa yang mengizinkanmu berdiri di hadapanku, apakah kau memerintahku? Hancock mencengkeram Nyonba dan melemparkannya, dia terbang membentuk busur lalu jatuh cukup jauh. Putriku sama. Berdiri di belakang Hancock, dahi prajurit itu dipenuhi keringat dingin dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bagaimana bisa kau menginjak-injak wanita tua seperti itu? Hancock berbalik dan menatap mereka. Dia benar-benar berubah dari wanita sombong yang melempar orang tua mereka menjadi gadis yang menawan dan lembut. Saya tidak sengaja. Semua prajurit, meski mereka semua wanita, tak kuasa menahan pesonanya. Semuanya mengangguk. Ya, tak seorang pun menyuruhnya untuk ceroboh. Adapun Nyonba, tak seorang pun peduli di mana dia mendarat. Di dalam kapal perang, dia benar-benar karakter jahat yang sama. Roja berdiri di depan marinir, menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Dia terkekeh, dia menatapnya dengan senyum tipis. Seolah mendengar perkataan Roja, Hancock berbalik lagi ke arah kapal perang. Saat matanya tertuju pada Roja, alisnya sedikit terangkat, dia merasakan suasana yang sangat aneh di sekitar Roja. Namun, Hancock tidak keberatan, dia melompat ke langit dan jatuh langsung ke kapal perang di depan Roja. Dia melirik Roja dan marinir di belakangnya. Dia memasang ekspresi arogan saat berkata, si Cibuaki, tidak tertarik, kau akan meninggalkan semuanya dan pulang. Para marinir di belakang Roja telah lama terpesona oleh pesonanya dan ketika mereka mendengar perintahnya, beberapa dari mereka mulai memindahkan sesuatu dari dalam kabin. Roja menatap para marinir di belakangnya dan tak dapat menahan diri untuk mendesah tak berdaya. Roja menoleh lagi ke arah Hancock dan menatapnya langsung ke matanya, aku bertanya, apakah kamu benar-benar baik-baik saja dengan ini? Sikap Roja tidak serius, ini adalah pertama kalinya Hancock melihat seorang wakil laksamana yang tidak serius dan yang lebih penting dia masih sangat muda, meski begitu, dia tidak terpengaruh oleh pesonanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Hancock mempunyai kepercayaan diri yang tinggi terhadap pesonanya sendiri. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka tidak akan mampu menolak pesonanya. Namun, Roja tidak, dia tidak dapat mempercayainya. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka semua akan mengenali permaisuri ini karena, permaisuri ini benar-benar cantik. Merah, tepuk jidat. Meskipun Roja masih ingat akan hal itu, namun setelah menyaksikan dan mendengar perkataan narsis tersebut, mulut Roja berkedut. Bab 133, bukankah ini cukup? Jimat Hancock tidak sepenuhnya tidak efektif terhadap Roja, tetapi saat ia terpengaruh, pedang jiwa itu mencabik-cabiknya, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada roh Roja bahkan jika itu adalah Haoshoku dari salah satu Yonko. Tentu saja hal itu tidak memengaruhi apresiasi Roja terhadap keindahan. Tapi sikap dan kata-kata narsis yang sekarang, wajah Roja dipenuhi garis-garis hitam, lalu dia memutuskan untuk mengabaikannya dan langsung berkata, maksudmu kau tidak ingin menjadi salah satu si Cibukai kan? Dasar pria kasar, melihat Roja masih belum terpengaruh oleh pesonanya, Hancock tidak dapat mempercayainya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang dapat menolak pesonanya, terutama dia yang menyembunyikannya di dalam hatinya. Jadi di saat berikutnya, Hancock melihat ke bawah dan meletakkan tangannya dalam bentuk hati. Bahkan hanya dengan ide yang terpendam di dalam hatimu, aku akan mengungkapkannya. Mero, bersenandung. Cahaya berbentuk hati berwarna merah muda terbang keluar dari tangannya, semua marinir yang terobsesi dengan penampilannya tiba-tiba berubah menjadi batu. Hasilnya membuat Hancock puas. Namun dia terkejut, berdiri di depannya Roja masih sama, dia tidak berubah menjadi batu. Ini adalah kekuatan buah iblismu. Cahaya berkelebat di mata Roja, dengan kecepatannya, dia bisa menghindari kemampuannya tanpa masalah, tapi dia merasa bahwa kemampuan ini tidak akan berpengaruh apapun padanya. Ketika menyentuhnya, kekuatan spiritualnya langsung memaksa kekuatan itu keluar. Kau benar-benar, bagaimana bisa?
Kali ini Hancock benar-benar terkejut, dia tidak percaya kalau pesonanya tidak mempan terhadap Roja, tapi dia tidak menggunakan Haoshoku dan tidak terjadi apa-apa padanya. Jika kamu yang menikmatinya, itu tidak akan disebut pesona, kan? Roja menatap Hancock dengan senyum iblis, lalu berkata, baiklah, waktu omong kosong sudah berakhir. Kemarilah dan tanda tangani dokumen untuk menjadi Shichibukai, dan kembalikan bawahanku. Hancock menatapnya, dan setelah mendengar kalimatnya, dia langsung berkata, tidak. Jagoan, saat berikutnya, Hancock langsung menyerbu ke arah Roja dan melayangkan tendangan ke arahnya. Tendangan itu dapat digambarkan sebagai tendangan yang sempurna, sudutnya, kekuatannya, semuanya sempurna. Melihat Hancock menyerang, Roja menggelengkan kepalanya dan tidak mencabut pedangnya dari sarungnya, dia menggunakannya seperti itu untuk menangkis tendangannya. Wah, ketika tendangan itu mengenai sarungnya, terdengar suara menderu dan udara bergetar. Menghadapi kekuatan ini Roja tidak bergerak sedikit pun, ia hanya diam seperti itu tanpa bergerak sedikit pun, bahkan gemetar. Orang ini kuat. Hancock akhirnya panik, dia pernah bertarung dengan marinir sebelumnya, dan dia tahu kekuatan wakil Laksamana, dia selalu memiliki keunggulan dan mereka tidak mungkin menjadi lawannya. Tapi bukan hanya pesonanya yang tidak efektif melawan Roja, bahkan dalam pertarungan jarak dekat, dia bukanlah lawannya. Parfum tulang paha. Hancock berbalik dan menendang dengan kaki lainnya. Hampir saja. Roja berkata dengan tenang dan kali ini dia menggunakan tangannya yang dilapisi haki untuk menerima tendangan tersebut. Mereka tertangkap dalam posisi yang sangat tidak senonoh. Roja tidak melihat kemanapun selain matanya dan berkata dengan ringan, bukankah ini cukup? Mendengar kata-kata arogan Roja membuat Hancock marah. Saat dia masih muda, dia diperbudak oleh naga langit, yang memperlakukannya dengan sikap yang sama. Ketika dia akhirnya melarikan diri dan statusnya sebagai budak tidak diketahui siapapun, dia kembali ke Amazon Lily, dan dia langsung menjadi permaisuri, dia juga membangkitkan Haoshoku hakinya. Namun sikap Roja tidak sama persis dengan para naga langit itu, sikapnya lebih seperti orang dewasa yang mengajari anak-anak. Seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang nakal dan Roja adalah kakaknya yang samar-samar memarahinya. Perasaan itu membuat Hancock agak gila. Bajingan, lepaskan. Setelah berjuang sebentar, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari tangannya, kekuatannya kalah dibandingkan Roja, jadi dia hanya bisa berteriak di wajahnya. Roja tidak terus memeluknya dan langsung melepaskannya. Dia melangkah mundur dan menatapnya dengan tenang seperti sedang memperhatikan seorang gadis kecil yang lucu. Hancock tahu bahwa dia bukanlah lawannya, dia mengernyitkan alisnya dan melompat mundur. Putri, apakah Anda baik-baik saja? Ekspresi tegang terlihat di mata Hancock. Para prajurit tidak dapat melihat apa yang terjadi tetapi mereka dapat mendengar, ketika mereka hendak naik, Hancock turun. Beberapa prajurit memegang senjata mereka dengan pandangan tajam dan menatap ke arah kapal perang. Pergi kalian, marinir. Seseorang berteriak dan para prajurit siap untuk maju dan menyerang. Namun di saat berikutnya, Hancock gemetar saat atmosfer mengerikan keluar dari kapal perang dan menyebar ke segala arah. Injak, injak, injak. Roja selangkah demi selangkah berdiri di tepi kapal perang. Segalanya sunyi, engah. Dengan Haoshoku milik Roja para prajurit mulai berjatuhan dengan suara embusan. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Seperti potongan domino, satu demi satu, semuanya jatuh. Akhirnya, hanya beberapa orang yang masih berdiri dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Ini, Hoasoku, haki. Bukan hanya mereka saja, bahkan Hancock pun terkejut karena Hoasoku ini jauh lebih kuat dari miliknya. Di pulau itu, sebagian besar prajurit memiliki beberapa perlawanan terhadap Hoasoku karena dia menggunakannya. Namun, Hoasoku milik Roja membuat sebagian besar dari mereka pingsan. Sangat sedikit yang mampu mempertahankan kesadarannya, mereka yang mampu, dahi mereka berkeringat dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Bahkan dia yang memiliki Hoasoku pun sedikit terpengaruh. Sungguh Hoasoku yang mengerikan. Bab 134, tidak akan pergi kecuali kamu setuju. Aneh sama, aneh sama. Pria itu, dahi kedua saudara perempuan Hancock dipenuhi keringat dingin, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur ke samping Hancock dan dengan gugup melihat ke arah Roja yang berdiri di tepi kapal perang. Roja berdiri di sana dan menarik Haoshokunya, tetapi perasaan itu masih ada. Apakah kamu sudah cukup membuat masalah sekarang? Roja menghargai Hancock, baik pesonanya maupun temperamennya, mereka sempurna dalam ingatannya, satu-satunya masalah adalah dia terlalu keras kepala. Hancock mungkin berusia 19 tahun sekarang, hanya 1 tahun lebih muda darinya, pada dasarnya, mereka seumuran. Hancock menatap Roja dan menggigit bibirnya, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab. Entah dia bilang cukup atau tidak, dia akan terlihat seperti anak kecil yang membuat masalah. Bagaimana mungkin ada pria di dunia ini yang bisa menolak pesonaku? Mata Hancock menunjukkan keengganannya, buah yang dimakannya sangat melengkapinya, dengan pesonanya dan buahnya dia bisa melakukan apa saja, ini pertama kalinya seseorang tidak terpengaruh. Pesona Hancock pada dasarnya akan meninggalkan dampak pada semua orang, namun dampaknya berbeda-beda pada setiap orang. Misalnya, Aokiji dan para laksamana lainnya akan memiliki dampak yang sangat kecil sehingga dapat mereka tekan dengan mudah. Ya, dia pasti sedang menahan diri. Hancock berpikir, tetapi dia tidak dapat mempercayai idenya sendiri karena sebelumnya ketika dia menggunakan Mero, Roja tidak menggunakan haki. Menginginkanku pergi dan bekerja sama dengan pemerintah dunia serta menjadi salah satu Shichibukai adalah hal yang sama sekali tidak mungkin. Hancock menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Roja menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, identitas itu sangat penting bagimu, itu akan membuatmu bisa melindungi pulau ini. Pada saat ini, Nyon Ba yang terlempar,
Tiba-tiba tanpa seorang pun tahu bagaimana caranya kembali dan menatap Roja dalam-dalam lalu menoleh ke Hancock dan berkata, "Putriku, apa yang dia katakan benar, jika kali ini kau menolak, maka lain kali marinir akan mengirim setidaknya 5 kapal perang dan kita akan dihabisi tanpa perlawanan." Nyonba sangat terkejut ketika Roja menggunakan Haoshoku. Dengan Haoshoku sekuat itu, bagaimana mungkin dia menjadi marinir? Hal ini membuatnya bingung dan sekarang, dia tidak bisa begitu saja bertanya pada Roja, tetapi karena dia memiliki Haoshoku, dia tidak sama dengan para marinir itu. Dari Hoasoku yang kuat itu, Roja tentu saja bukanlah anjing pemerintah dunia, karena anjing-anjing itu tidak akan dapat menggunakan Haoshoku. Lagi pula, jangan bilang marinir akan bertindak. Kekuatan orang ini saja sudah bisa menghabisi kita semua tanpa ada satupun dari kita yang bisa melawan. Nyonba terus membujuk Hancock. Sekalipun negara ini hancur, saya tidak setuju. Hancock menarik napas dalam-dalam, dia tidak bisa menyerah karena dia adalah Ratu Ular, dia memiliki Haoshoku, hanya mereka yang tidak menyerah yang akan dapat menggunakannya. Karena tidak mau mengalah, Roja menghargai karakternya ini. Temperamen inilah yang menjadikan seorang raja, tidak pernah menyerah dan selalu berdiri di puncak, inilah anugerah Boa Hanok. Namun pada awalnya Boa Hancock menerima undangan tersebut, jadi Roja memastikan untuk membuatnya setuju. Dan ini adalah misi pertamanya sebagai wakil Laksamana. Misi pertamanya bukanlah menjadi sebuah kegagalan. Oke, Roja berdiri di kapal perang sambil menatap Hancock. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan pergi sampai kamu setuju. Baiklah, tinggallah di sana selamanya. Hancock melihat bahwa Roja tidak akan menyerang, dan dia sendiri tidak ingin menghadapi Roja lagi. Dia tidak ragu-ragu dan mulai meninggalkan tempat itu kembali ke istana sambil meninggalkan Roja di sana. Putri, kamu, Nyonba ingin memukul Hancock dengan tongkat ularnya, tetapi hal itu tidak mungkin karena Hancock sangatlah kuat. Setelah melihat Hancock, Nyonba mendesah dan menatap Roja dengan khawatir. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk menghancurkan pulau ini, tapi untuk merekrutnya sebelum dia setuju. Aku tidak akan meninggalkan pulau ini dan aku juga membutuhkannya untuk mengembalikan prajuritku menjadi normal. Oh, aku akan pergi dan bertanya padanya. Mendengar kata-kata Roja, Nyonba menghela napas lega. Toleransi Roja sulit untuk diketahui, pada dasarnya setiap orang yang memiliki Haoshoku hanya akan melakukan hal-hal yang mereka sukai. Jadi orang-orang tidak akan peduli untuk tersinggung seperti Sangs, dan beberapa orang tidak akan bisa bersikap tidak sopan sedikit saja terhadap mereka atau mereka akan menghancurkan seluruh pulau tempat orang itu berada. Meskipun Nyonba tidak melihat apa yang terjadi, tampaknya sesuatu terjadi di kapal perang. Bab 135, terima kasih atas keramahanmu. Roja tidak memiliki hobi membunuh. Hancock juga memiliki Haoshoku dan dia selalu melakukan apa yang dia suka. Di istana Kuja, Hancock bersandar pada sofa empuk, tangannya mengusap lembut alisnya, dia tak dapat menahan diri untuk menggigit bibirnya. Ini adalah pertama kalinya baginya menderita kekalahan sebesar itu, dia tidak dapat melawan Roja jadi dia hanya bisa kembali ke istana dengan merajuk. Itu sama sekali tidak mungkin, aku tidak akan setuju menjadi si cibukai apapun yang terjadi, dan aku juga tidak akan menolak bawahannya. Hancock tampak tegas yang memancarkan pesona yang berbeda, para pengawal wanita benar-benar terpesona. Amazon Lily melarang laki-laki memasuki pulau ini, tetapi di hadapannya, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada seorang pun yang dapat menolak pesonanya. Putri sama, Anda harus makan. Setelah beberapa saat wanita yang berdiri di pintu itu bernapas dengan tergesa-gesa, dia akhirnya pulih dari pesona Hancock. Saya tidak mau makan. Hancock menggelengkan kepalanya dan pembantu itu tidak berbicara lagi. Lambat laun, suasana hati Hancock membaik, dan dia merasa lapar. Jadi dia berdiri dan berkata kepada pembantunya, siapkan makan malam. Dia tadi bilang kalau dia tidak mau makan dan sekarang dia bilang mau makan, Hancock selalu seperti ini, bahkan pembantunya pun nampaknya sudah terbiasa dengan hal itu. Karena Hancock adalah permaisuri, pasti ada ruang makan yang megah, dengan meja bundar di tengahnya. Di meja itu tersedia berbagai hidangan, mulai dari hidangan penutup hingga daging dan sayuran. Berbagai jenis makanan lezat tersaji di atas meja. Hancock melemparkan benda yang baru saja terjadi ke belakang kepalanya dan mulai menikmati makanannya. Pembantu itu tentu saja berada jauh dan pendiam sehingga dia tidak mengganggu Hancock. Namun, suatu suara tiba-tiba terdengar. Ya, makan malam sudah siap jadi aku akan mengambilnya sendiri. Semua orang di istana terlihat sangat ketakutan, sosok itu datang seperti masuk ke dalam rumahnya dan berdiri di samping meja serta mengambil makanan penutup dari meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sosok itu, tentu saja, milik Roja. Pembantu itu melihat hal itu dan mata mereka seperti hendak keluar dari rongganya, dia tampak seperti miliknya di kamarnya sendiri, dia begitu saja masuk dan mulai makan, mereka bahkan lupa menghalangi jalannya. Bahkan Hancock pun menatapnya dengan tertegun, dia tengah menikmati kue itu dan tiba-tiba dia mengambil separuhnya lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini memang makanan permaisuri, rasanya sungguh lezat. Roja makan sambil mengomentari makanannya, dia memuji makanannya, di saat yang sama dia menikmati ekspresinya. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Hancock akhirnya berhasil bangkit. Disertai tatapan membunuh, seluruh meja berjatuhan, dan makanan berhamburan kemana-mana. Roja memegang piring dan melanjutkan makannya. Sayang sekali, tapi saya sudah hampir kenyang. Roja mengabaikan semuanya sementara Hancock berubah menjadi kasar, menggunakan kendun soku haki dia menghindari serangannya dan menghabiskan piring di tangannya, lalu dia bertepuk tangan.
Wah, terima kasih atas keramah tamahannya. Setelah itu Roja meninggalkan istana sambil melambaikan tangan padanya, Hancock berdiri di sana dan menatap Roja yang menghilang, tangannya terkepal dan jika tatapan dapat membunuh, maka Roja pasti sudah mati sekarang. Sial, sialan, sialan. Akhirnya Hancock melampiaskan amarahnya di atas meja yang pecah, sang pembantu benar-benar ketakutan dan bersembunyi jauh. Karena berani bersikap kasar kepada Hancock, semua orang membenci Roja, namun entah mengapa mereka sedikit mengaguminya. Berani berbuat hal seperti ini di pulau ini, mungkin hanya Roja yang bisa melakukannya. Apakah laki-laki selalu begitu mendominasi? Para pembantu hampir tidak pernah melihat laki-laki manapun dalam hidup mereka. Hancock hampir menghancurkan seluruh ruang makan, akhirnya, dia merasa lelah dan berhenti, sejak bertemu Roja hanya setengah hari berlalu, rasanya seperti setengah tahun yang membuatnya merasa sangat lelah. Jadi dia pergi ke kamarnya untuk tidur. Dia memutuskan untuk memaksakan pikiran tentang Roja ke dalam kepalanya, kalau tidak, kalau dia terus memikirkannya dia bisa gila. Namun, saat Hancock hendak melepas mantelnya, bersiap untuk berbaring di tempat tidurnya, ia melihat ada siluet di tempat tidur. Siapa lagi orang itu? Bab 136, Perubahan. Roja menatap Hancock dengan bingung lalu berkata, baiklah, tempat tidurmu lebih nyaman daripada yang ada di kapal perang. Jadi aku akan tidur di sini. Lihat di mana aku akan tidur. Roja berbalik dan kembali tidur, dia tidak peduli dengan garis-garis hitam di dahi Hancock atau amarahnya yang akan meletus seperti gunung berapi. Keluar dari ranjang permaisuri ini. Raungan itu terdengar oleh seluruh orang di pulau itu, banyak sekali pengawal yang berhamburan ke ruangan itu. Roja tidak menunggu mereka masuk dan menggunakan hakinya. Mereka semua jatuh pingsan. Jangan berlari di malam hari dan tidurlah. Roja berdiri dan pergi ke samping jendela, sementara Hancock melihat ke arah jendela lalu menggertakkan giginya. Setelah menyebabkan begitu banyak masalah, apakah kamu tidak lelah? Roja menatap Hancock lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau kamu tidak tidur, kamu akan sakit. Aku tahu perasaan itu. Setelah berbicara, Roja tidak peduli dengan ekspresi apa yang dibuat Hancock, dia langsung melompat dari jendela. Hancock hampir menjadi gila. Siapa yang sakit pada akhirnya? Hancock merasa dibandingkan dengan pertarungan yang dijalaninya dalam beberapa tahun terakhir, berhadapan dengan Roja lebih melelahkan. Dia tidak memikirkan Roja lagi dan langsung menuju sofa untuk beristirahat. Kalau dia tidak istirahat dia merasa akan gila. Meski sofa itu tidak senyaman tempat tidur, dia bisa beristirahat. Ia pikir kalau Roja tidak muncul meski tidur di tanah ia akan merasa nyaman. Setelah tidur dan bangun, mimpi buruk berlanjut. Yo, sarapanmu kelihatannya lezat sekali. Di mana kamu biasanya mandi? Kamu tidak mandi. Aku sudah lama di sini dan tidak mandi. Apa kamu keberatan kalau aku makan denganmu? Roja berjalan santai di dalam istana seolah-olah istana itu adalah rumahnya. Banyak tempat di kastil yang hancur beberapa hari terakhir ini, dan para penjaga mati-matian membangunnya kembali. Sedangkan Roja, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya dengan Haoshoku miliknya dia bisa mengalahkan mereka semua jika mereka mencoba apa saja. Roja akan mengirim mereka ke tidur. Hancock merasa Roja adalah mimpi buruknya, dia takut Roja akan muncul setiap kali dia sendirian, dan di setiap sudut, wajahnya akan muncul. Apakah ini cinta, P? Hancock sedang duduk dalam keadaan tak sadarkan diri sambil memegang segelas anggur merah. Tanpa bersuara Roja muncul di sampingnya, mengambil gelas dari tangannya, meminumnya, dan berkata, ini anggur yang sangat enak. Petik 2, Hancock melihat Roja dan merasa sungguh tidak berdaya. Sekarang, apakah kamu tidak ingin aku pergi? Roja tersenyum sambil duduk di sana, jika dia menandatangani kontrak si Cibukai dan mengembalikan bawahannya, dia akan langsung pergi. Hancock memandang Roja dan untuk pertama kalinya, dia tidak berteriak padanya dengan nada marah. Mengapa orang sepertimu ada di marinir? Mengapa kau ada di pemerintah dunia? Dari beberapa hari terakhir, Hancock tahu seperti apa Roja itu, dia pasti punya caranya sendiri, dia bukan tipe orang yang bisa diperintah, dia tidak menaruh apapun di matanya saat dia melihat dunia dari atas. Ini tampaknya menjadi alasan Haoshoku-nya kuat. Bagi Hancock, berada bersama seorang pria seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Haha, melihat Hancock tak mau lagi melawan, Roja tertawa kecil seraya berkata santai. Siapa yang bilang kalau aku memandang pemerintah dunia? Terus Anda, Hancock tidak merasa terkejut dengan jawabannya, tetapi dia tetap tidak mengerti mengapa dia menjadi marinir. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa memerintahku, baik itu marinir atau pemerintah dunia, jika kau bertanya untuk siapa aku bekerja, maka aku akan mengatakan bahwa aku hanya melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Alasan saya bergabung dengan marinir adalah karena itu menarik. Kata Roja sambil memainkan gelas di tangannya, apakah itu menjawab pertanyaanmu? Hancock mendengarkan Roja dan cahaya bersinar di matanya. Hanya karena menarik, yaitu, fakta bahwa kamu ada di marinir. Roja tersenyum lalu berkata langsung memotong pembicaraannya, apakah kamu tahu pasukan revolusioner? Ya, Hancock mengangguk. Walaupun dia sombong, dia bukanlah orang bodoh. Dia tahu banyak hal. Pemimpin pasukan revolusioner bernama Monkey D. Dragon, dan namaku Monkey D. Roja tersenyum pada Hancock dan langsung mengkhianati sepupunya. Bab 137, tugas selesai. Hancock memang mendengar nama Roja akhir-akhir ini, tetapi dia mendengarnya dari Nyon Ba jadi dia tidak memperhatikan. Mendengar kata-kata Roja tentang pasukan revolusioner, wajah Hancock menampakkan ekspresi takjub. Haki milik Roja benar-benar sangat jelas faktanya terhadap apa yang dia katakan. Terus Anda, yang menjadi perhatianku sekarang adalah apakah kau akan menandatangani kontrak si Cibukai atau tidak, maukah kau?
Roja tersenyum pada Hancock dan mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di depan Hancock. Hancock menatap Roja dengan ekspresi rumit, dia menggigit bibirnya, lalu mengambil dokumen itu dan menandatangani namanya. Setelah menandatangani dokumen ini, marinir tidak akan memasuki jarak 3 km dari pulau sesuai perjanjian. Hancock melemparkan dokumen itu ke Roja lalu berkata sambil berdiri. Roja mengambil dokumen itu dan menganggukkan kepalanya, ya. Dengan baik, Hancock memejamkan matanya sedikit, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka matanya lagi, katanya langsung kepada Roja. Jadi selanjutnya aku harus mengembalikan bawahanmu dan kau akan pergi jauh, jauh sekali dari pulau ini dan tidak akan pernah kembali lagi. Wah, Roja yang Hancock balikan lagi merasa terkejut, ternyata rencana yang dijalankannya beberapa hari ini tidak berhasil. Yah, biasanya orang tidak berbicara seperti ini padaku, berbicara kasar tanpa menggunakan bahasa yang sopan sama sekali tidak indah. Titik. Roja pun berdiri, katanya santai pada Hancock, lalu tiba-tiba secepat kilat ia mengulurkan tangannya dan meremas wajah kecil Hancock. Hancock tidak dapat bereaksi dan tertegun di tempatnya. Saat dia hendak bereaksi, Roja sudah menghilang. Untungnya beberapa hari terakhir ini Hancock sudah hampir terbiasa dengan perilakunya, dia menghela napas dan memandang ke arah kepergiannya dengan perasaan yang rumit. Kapal perang itu perlahan meninggalkan pulau itu. Semua marinir di kapal perang dikembalikan ke keadaan normal. Jika dia benar-benar tidak sabar terhadap Hancock maka hal ini tidak mungkin terjadi. Beberapa hari terakhir ini, dia mencoba mengubah perilaku Hancock. Yah, sepertinya pada akhirnya aku tetap gagal melakukannya. Roja memandang ke kejauhan dan tersenyum kecil lalu berbalik dan memasuki kabinnya. Masih ada kemungkinan mereka akan bertemu lagi. Roja tidak peduli dengan status budaknya di masa lalu, terhadap para bangsawan dunia, Roja membenci mereka sampai ke tulang, Roja berencana untuk menjebloskan mereka semua ke dalam penjara. Baiklah, jika nanti dia sudah menjadi Raja Marinir, kalau kelima orang tua itu atau para bangsawan mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan, dia akan menangkap mereka. Roja memikirkan hal ini dan tidak bisa menahan senyum. Kapal perang itu kembali melewati sabuk tenang, di sepanjang jalan mereka bertemu dengan Raja Laut, tetapi Roja mengatasinya dengan satu serangan, setelah itu tidak ada kecelakaan lagi saat mereka kembali ke markas. Roja langsung pergi menyerahkan dokumen yang ditandatangani Hancock kepada Sengoku. Roja datang ke kantor Sengoku beberapa kali tetapi dia selalu bersama Garp, ini adalah pertama kalinya dia pergi sendirian. Roja, kamu kembali. Sengoku tengah duduk di mejanya dengan setumpuk dokumen di hadapannya. Melihat Roja, dia langsung tersenyum dan berkata dengan nada ramah, bagaimana? Kesuksesan. Roja mengambil dokumen itu dan menaruhnya di atas meja, Sengoku pun mengambil dokumen itu dan melihatnya, lalu dia tertawa dan berkata, wanita itu sangat kuat, dan konon katanya karakternya sangat buruk, saat dia diusulkan untuk direkrut menjadi Shichibukai, kukira itu akan sangat sulit. Mendengar perkataan Sengoku, Roja tak dapat menahan perasaan bahwa beberapa hari terakhir ini adalah hari libur baginya. Tentu saja, Roja tidak akan mengatakan itu. Tidak sesulit itu. Roja menganggukkan kepalanya sambil berekspresi, aku tidak peduli. Melihat hal itu Sengoku menikmati ekspresi Roja, ia berpikir jika butuh waktu lama maka itu pasti sulit dan tetap saja ia terlihat tidak peduli. Karena ini tugas spesial, jika selesai kamu akan menerima 10.000 poin. Sambil mengatakan ini, Sengoku meletakkan dokumen itu di dalam tas di sampingnya. Hadiah yang diberikan Hancock belum mencapai 100 juta berry, namun 10.000 poin tersebut tidak berhubungan dengan hadiahnya, melainkan dengan bahaya yang ditimbulkan orang tersebut terhadap pemerintahan dunia. Berapa banyak poin yang saya miliki sekarang? Roja tidak bertanya pada Sengoku tetapi berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin saya punya lebih dari 80.000 poin. Roja tidak menghitung dengan akurat, sekarang dia bisa dengan mudah menangkap bajak laut dengan hadiah 300 juta. Jadi mencapai 200.000 poin itu mudah, yang dia butuhkan sekarang adalah menjadi lebih kuat dari seorang laksamana. Berpikir sampai di sini Roja berkata, jika tidak ada yang lain aku akan kembali. Roja menatap Sengoku, mengangguk dan berbalik untuk pergi. Bab 138, kembali ke Amazon Lily. Jangan khawatir. Sengoku menatap Roja yang pergi, lalu mengangguk pada Roja, kamu mungkin harus kembali ke Amazon Lily lagi. Setelah Shichibuaki terpilih, kita perlu mengadakan pertemuan dengan mereka, dan kita berharap mereka tidak mematuhinya, jadi kita harus menggunakan panggilan video untuk itu. Pada saat itu kamu harus mengirimkan kamera dan musik ke Amazon Lily. Dipahami. Roja menganggukkan kepalanya, karena mereka baru saja direkrut, tidak mungkin mereka akan patuh datang ke rapat. Satu-satunya cara adalah dengan menelepon. Kekuatan Shichibukai tidak lemah. Contohnya Doflamingo, ia tidak bisa dibandingkan dengan ketiga laksamana tersebut tetapi ia tidak jauh lebih lemah, dalam pertarungan 1 lawan 1 ia akan membuat mereka kesulitan mengalahkannya, tentu saja, memukul dan membunuh adalah hal yang berbeda. Belum lagi Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia, bahkan Roja pun tak dapat menilai secara akurat kekuatan orang itu, namun paling tidak ia mempunyai kekuatan yang sebanding dengan para laksamana. Kalau tidak, sebutan pendekar pedang terkuat di dunia hanya sebatas kata-kata. Kalau orang-orang itu datang ke tempat yang sama untuk rapat, dengan usaha gabungan dari ketiga laksamana dan Sengoku, mereka bisa menekan mereka, tetapi mereka tidak akan bisa mengadakan pertemuan secara damai. Juga jika pemerintah dunia melakukan ini untuk menekan ketujuh orang itu akan sangat bodoh. Bahkan jika mereka menekan ketujuh orang itu, 8 orang lainnya akan muncul, para Yonko masih ada di sana dan bajak laut tidak akan berakhir. Hal-hal itu terlintas dalam pikiran Roja lalu dia menggelengkan kepalanya dan meninggalkan kantor Sengoku. Roja jarang memikirkan keseimbangan di dunia ini, namun bukan berarti dia tidak mengerti, memang mudah dimengerti namun dia hanya terlalu malas.
Jika bukan karena dia menghargai Hancock maka dia tidak akan pergi lain kali. Setelah meninggalkan kantor, Roja langsung pulang ke rumahnya. Ia beristirahat seharian, kemudian kembali melanjutkan latihan yang membosankan itu. Coba tebak. Entah mengapa dulu ia bisa menjalani latihan yang membosankan itu tanpa perasaan sedikit pun, tetapi sekarang ia sering merasa tidak sabar dan dalam benaknya selalu terlintas sebuah sosok. Kenangan tentang hari-hari yang dihabiskannya di Amazon Lily selalu terlintas dalam benaknya. Roja sedang jatuh cinta, Roja tidak membenci perasaan itu, ketika dia melihat Hancock untuk pertama kalinya, dia sangat menghargainya, dia lebih sempurna dari yang dia bayangkan sebelumnya. Karena dia begitu kasar pada awalnya, Roja menggunakan metode yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut selama beberapa hari dia tinggal di sana. Setelah beberapa hari dia setuju untuk menandatangani kesepakatan itu. Kadang-kadang ada sedikit kontak intim, dia teringat akan wewangian itu, wajah cantik itu, dan kulit putih itu, ekspresi Roja tidak berubah tetapi dalam hatinya, dia benar-benar bersemangat. Dia bukan orang suci, hanya saja jiwanya lebih kuat dibandingkan orang lain, dia lebih bisa mengendalikan emosinya, dia bukannya tidak punya emosi. Pada saat yang sama, di pulau itu, Hancock juga mengingat beberapa hari terakhir, dia sama seperti dia benar-benar tidak bisa melupakannya. Setelah beberapa hari kepergiannya, ketika dia makan, dia akan selalu melihat ke sudut, tetapi orang itu tidak ada di sana. Ingatannya mulai kabur seiring berjalannya waktu, namun sosok Roja dan penampilan Roja, dia tidak dapat melupakannya. Dia tidak tahu dengan jelas temperamen Roja, apakah dia akan bersusah payah dan mengabaikan perintah dari pemerintah dunia. Semakin dia berpikir semakin dia tidak ingin bertemu Roja lagi, mereka berbeda, baik pemikiran maupun perilaku mereka. Sebulan kemudian, akhirnya, para si Cibukai direkrut, tampaknya mereka tidak berubah bahkan Doflamingo adalah salah satunya. Bartolomeu Kuma, Dracule Mihawk, Boa Hancock, Don Quixote Doflamingo, Jinbe, Gecko Moriah, Buaya, totalnya ada 7 orang, masing-masing dari mereka adalah orang terkenal di Greenland saat mereka menandatangani dokumen dan menjadi si Cibukai, dunia pun heboh. Dan beberapa hari kemudian Roja berada di kapal perangnya dalam perjalanan kembali ke Amazon Lily, ia akan sekali lagi bertemu Hancock, Roja berdiri di geladak dengan wajah datar, namun dalam hatinya ada perasaan aneh. Akankah hati Roja hancur? Wakil Laksamana Roja. Roja mendengar suara petugas datang dari samping yang mengganggu pikirannya. Kita tidak akan bisa melanjutkan perjalanan setelah mencapai jarak 3 km. Yah, cuma 3 km. Roja mengangguk pada perwira itu. Perwira itu mengeluarkan perintah agar kapal perang itu memperlambat lajunya, dan berhenti. Hari ini Roja menggunakan Haoshokunya setiap kali dia bertemu dengan Raja Laut, jadi mereka pingsan atau menyerah. Tetapi anehnya, kapal-kapal penjaga tidak bereaksi dan tidak ada pergerakan apapun di pulau itu. Apa yang sedang terjadi? Roja memandang ke kejauhan, tidak ada pergerakan sama sekali di pulau itu. Roja tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun kapal perang tidak berlabuh di tepi pulau, jaraknya hanya 3 km di laut terbuka, jika Anda tidak dapat melihat maka Anda buta. Ada sesuatu yang salah. Melihat tidak ada pergerakan sama sekali di pulau itu, Roja pun mengeluarkan perintah, aku akan pergi ke pulau itu. Jangan bergerak dari sini, tunggu aku kembali. Aku akan membiarkan beberapa Raja Laut menjaga kapal perang dan aku akan naik satu kapal. Jadi, jangan khawatir. Setelah itu, Roja tidak menunggu mereka menjawab, dia tiba-tiba melompat ke punggung salah satu Raja Laut. Roja terjatuh di punggung salah satu Raja Laut. Raja Laut mengetahui niat Roja dan segera menggendong Roja menuju pulau. Raja Laut lainnya tidak bergerak, mereka tetap di samping kapal perang seperti penjaga yang bertugas. Bab 139, Mandi. Di pulau, banyak prajurit yang gugup dan waspada, mereka melihat kapal perang dan ingin melapor ke Hancock tetapi mereka tidak bisa. Kastil Kuja sekarang diblokir, tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Seorang pemimpin seperti wanita menatap para prajurit dan berkata, Putri Hime sedang mandi, jangan biarkan seorang pun dari marinir itu mendekat. Di pulau itu, semua prajurit percaya bahwa Hancock dan kedua saudara perempuannya telah terkena kutukan, punggung mereka tidak boleh diperlihatkan kepada siapapun atau mereka akan berubah menjadi batu. Oleh karena itu, setiap kali Hancock mandi, seluruh istana diblokir dan tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk. Ya, tiba-tiba sebuah bayangan kecil muncul di laut, sebuah siluet yang bergerak di laut menuju pulau. Tubuh besar Raja Laut itu berada di bawah air, sosok orang ini benar-benar kecil, dan karena para prajurit sedang melihat kapal perang, mereka hanya memperhatikannya ketika dia benar-benar dekat. Pria itu, melihat Roja, para prajurit terkejut, mereka merasakan kekuatan Roja berkali-kali, saat Roja ada di sini, tidak seorang pun yang mengkhawatirkan tidur mereka. Mereka bisa tidur, kapan saja, di mana saja. Bisakah dia terbang? Tidak, jangan biarkan dia masuk. Melihat kedatangan Roja, dahi mereka dipenuhi keringat dingin, walaupun yang mereka lihat hanya bayangannya, namun mereka mengatupkan gigi dan memegang senjata mereka. Ketika Roja sudah dekat pantai, para prajurit mulai menembakkan panah ke arahnya. Mengaum, di mata para prajurit, sebuah ekor besar muncul dari laut dan menghantam pantai. Roja perlahan bergerak turun dari ekor, dia berbalik ke arah Raja Laut dan mengangguk kecil. Dia tidak melihat ke arah para prajurit itu saat dia langsung menghilang di pulau itu. Para prajurit itu melihat Raja Laut dan mereka mengendalikan beberapa, tetapi mereka belum pernah melihat yang sebesar itu sebelumnya. Ditambah dengan rasa takut mereka lupa menghalangi jalan Roja dan baru bereaksi ketika Roja sudah menghilang. Buruk, ini buruk. Cepat dan beritahu Putri Mahkota.
Pantai langsung kacau balau. Dan saat ini Roja bergerak sangat cepat menggunakan Moonwalk dan Soru hingga ia muncul di atas istana Kuja. Ia menggunakan Kenbunsoku Haki untuk mencari lokasi Hancock dan ketika ia menemukannya, ia langsung menuju ke arahnya. Dia melihat bayangan seseorang yang sedang menggunakan Kenbunsoku Haki dan pada saat berikutnya gambaran itu terlintas dalam kepalanya. Karena istana telah hancur dan dibangun kembali berkali-kali saat terakhir kali dia ke sini, tidak ada tempat tetap untuk Hancock, kalaupun ada dia tidak akan mengingatnya. Dan jumlah kali dia memasuki istana terakhir kali itu banyak sekali, jadi istana itu seperti rumah keduanya. Ia terus turun, dan langsung terjatuh ke dalam sebuah ruangan penuh uap. Melihat keadaan seperti ini, ia pun tertegun. Ini, seperti dugaannya, di hadapannya, di dalam bak mandi dengan uap di sekelilingnya, dia melihat sosok yang mengagumkan berdiri di sana tertegun dan memandangnya sementara dia juga memandangnya. Meskipun ada uap, dia bisa melihat, dan dia melihat punggung Hancock, tanda budak naga surgawi. Roja dan Hancock berhenti seperti itu dan suasana menjadi aneh. Saat berikutnya, dua suara cemas terdengar dari luar dan dua bayangan langsung menyerbu masuk. Mereka adalah dua saudara perempuan Hancock. Aneh sama, ini buruk. Marinir sebelumnya, Sandersonia dan Marigold melihat pemandangan di depan mereka, mereka menjadi lesu dan suara-suara itu berhenti. Mata Hancock terbangun oleh suara kedua saudara perempuannya. Setelah terkejut, wajahnya cekung, dia menggigit bibirnya pelan, lalu membalikkan badannya menghadap Roja dan melangkah mundur. Baiklah, Roja ingin melihat sisi ini, bukan sisi lainnya yang bertanda budak. Melihat Hancock mundur, kedua saudari itu bereaksi dan menutupi tubuhnya dengan dia melihat, punggungku. Nafas Hancock nampak berat, ia menggigit bibirnya erat-erat, bahkan terlihat sedikit darah. Kedua saudari itu memegang senjata di tangan mereka, wajah mereka pucat karena ketakutan. Mereka memandang Roja tetapi mereka tidak dapat menyembunyikan rasa takut yang mereka rasakan terhadap pria itu. Di depan Roja, mereka tidak akan bisa mengangkat senjatanya meskipun dia mau. Jika aku, di hadapan ketiga saudari pucat itu, Roja berdiri di sana dan dia tampak sudah pulih. Dia menatap Hancock dengan tak berdaya seraya berkata, jika aku bilang aku tidak melihat apapun, apakah kamu akan percaya? Hancock, Sandersonia, Bunga Marigold. Bab 140, Perubahan. Mungkin karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Roja, Hancock putus asa, dia menggigit bibirnya dan berkata kepada Roja, kamu, seharusnya sudah tahu apa arti tanda itu. Roja menganggukkan kepalanya dan berkata lembut, tanda budak naga surgawi. Mendengar kata-kata Roja, hati Hancock sedikit bergetar, dan matanya bergetar. Sebagai seorang wanita bajak laut, dia memiliki harga diri, dan ini adalah hal yang paling menyakiti harga dirinya. Tanda yang ada di punggungnya adalah tanda budak Celestial Dragon dan itu tidak bisa dihilangkan. Bahkan jika itu dipotong, itu akan tumbuh kembali bersama dagingnya. Simbol itu akan selamanya melambangkan status budaknya. Hancock dan kedua saudara perempuannya menyembunyikan kebenaran ini dengan kebohongan kutukan. Tidak ada kekuatan yang berani melindungi budak naga langit. Dan jika para naga langit tidak mempedulikannya, maka lebih baik begitu, jika tidak hanya para Yonko yang bisa melindunginya. Dan dengan harga dirinya, dia tidak ingin mencari perlindungan. Lalu sekarang kamu, Hancock tidak pernah memperlihatkan ekspresi serapuh itu sebelumnya. Bahkan ketika dia ditangkap oleh para pedagang budak, dia tidak serapuh dan secemas sekarang. Roja menatap Hancock dan melihat kegugupannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang sebelumnya, dibandingkan dengan tanda itu, aku lebih suka tampilan depannya. Roja tidak merasa jijik saat melihat tanda itu. Ia punya ide untuk bertanggung jawab atas apa yang dilihatnya. Mendengar kata-kata Roja, Hancock tercengang. Saya mengerti. Melihat Hancock yang tertegun, Roja menggelengkan kepalanya dan berkata, yakinlah, tidak peduli asal tanda itu, aku tidak akan menggunakannya untuk mengendalikanmu, dan aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Tiba-tiba ketegangan di hati kedua saudari itu menghilang saat mereka mengambil napas panjang. Dengan Haoshoku yang kuat dan toleransi seperti itu, sepertinya mustahil bagi Roja untuk berbohong tentang hal-hal seperti itu. Hati Hancock menjadi ringan, jika Roja ingin melakukan sesuatu, tidak ada seorang pun di sini yang dapat menghentikannya, dan jika rahasia itu bocor maka dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Bertemu dengan pria seperti itu, aku benar-benar tidak tahu apakah ini keberuntungan atau kesialan untukmu, putri. Nyonba memegang tongkatnya dan selangkah demi selangkah muncul di dalam bak mandi. Kamu berasal dari mana? Hancock mendengar perkataan Nyonba dan langsung berbalik sambil mengembalikan citranya sebagai permaisuri, lalu berteriak padanya. Nyonba tidak memperdulikan Hancock, dia pergi ke arah Roja dan berkata, karena bersedia merahasiakan ini, aku berterima kasih padamu atas nama Hebihime dan kedua saudara perempuannya. Hancock menatap Nyonba dan nyaris tak dapat menahan keinginannya untuk mengusirnya, dia pun menghela napas lega sambil menundukkan kepala. Jangan sebutkan itu. Roja menatap Nyonba, lalu berkata lagi. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Kamu pakai baju dulu, nanti kita ketemu lagi. Dia menatap Hancock dan berkata sambil tersenyum, ya, itu satu hal lagi. Jika kamu ingin aku bertanggung jawab, bukan tidak mungkin aku bisa melakukannya. Setelah dia bertemu dengannya terakhir kali, terlepas dari temperamennya, dia tetap seorang kaisar wanita yang tak tertandingi. Dan karena statusnya sebagai budak dengan sedikit hak istimewa, dia akan dapat menghapusnya. Selama dia mencapai tahap kelima dan menggunakan Shike Yamamoto, tidak akan membutuhkan banyak usaha. Setelah itu, Roja langsung berbalik dan pergi. Mengambil tanggung jawab.
Hancock menatap punggung Roja, matanya bersinar dengan cahaya yang rumit. Saat Roja mengetahui status budaknya, dia tidak tahu lagi bagaimana menghadapinya, tidak mungkin dia bisa mempertahankan kesombongannya seperti dulu. 3 kem jauhnya dari pulau, kapal perang itu diam-diam berlabuh di sana, tiba-tiba 2 perahu perlahan datang di depan kapal perang itu, Roja memberitahu mereka bahwa dia akan kembali bersama Hancock melalui Denden Musi. Jagoan, Roja melompat dari perahu dan jatuh ke kapal perang, setelahnya Hancock juga melompat dari kepala ular raksasa ke kapal perang dengan lembut. Kali ini Hancock tidak mengubah para prajurit itu menjadi batu, tetapi dia bergerak dengan arogan bersama Roja. Hanya ketika matanya tertuju pada Roja, kesombongannya sedikit terungkap. Dengan Roja memimpin jalan, keduanya memasuki kabin. Ini adalah kantor Roja. Citra Roja berubah, dia bukan lagi wakil Laksamana saat dia pergi ke mejanya setelah meregangkan badan sedikit. Sudah hampir waktunya. Oke, Hancock mengangguk dan tidak duduk. Dia berdiri diam di sana. Setelah serangkaian kejadian, Hancock masih belum mencapai 100 poin dalam pandangan Roja, tetapi dia tetap memberinya 70 poin. Hancock tidak lagi memperlakukan Roja dengan kesombongan yang dingin itu. Terlebih lagi, Roja tahu tentang rahasia yang paling ingin dia sembunyikan, jadi di hadapannya, dia tidak bisa begitu saja melupakan kesombongan yang dia miliki sebelumnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.